Apa yang udah belum? Udah Kak. Ah, progress. Oke. Ih, capek guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mau Ulang, 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 ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Antorik dari kelompok 6. Kami akan bahas soal masalah-masalah sosial di media massa. Untuk kelompok untuk anggota dari kelompok 6, bisa teman-teman lihat di sini ada tulisannya, bisa teman-teman baca juga. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pertama kita akan bahas soal masalah sosial dalam media massa yang akan disampaikan oleh pemateri kepada pemateri. Dipersilakan. Oke, eh, baik saya akan menjelaskan terkait materi pelecehan seksual dan pornografi. Nah, jadi pelecehan seksual dan pornografi ini merupakan permasalahan yang benar-benar sangat sering kita ketemukan di kehidupan sehari-hari. Jadi ini merupakan permasalahan yang sangat intens dan sangat-sangat lumrah sekali ya. Kemudian pelecehan seksual ini adalah bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja waktunya, dan kebanyakan pelakunya itu adalah laki-laki dan tidak sedikit juga yang korbannya perempuan dan sebaliknya. Kemudian, eh, sementara itu penyebaran konten pornografi yang tanpa izin termasuk seperti pornografi yang balas dendam, revenge porn, itu merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak. Jadi menurut data Kominfo sepanjang 2023, terdapat lebih dari 15.000 laporan konten pelecehan seksual dan pornografi di media sosial yang ditanganinya. Menunjukkan skala yang besar tersebut memerlukan perhatian yang serius dan berbagai pemangku kepentingan. Jadi kita butuh banget kolaborasi antara kebijakan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan semua komunitas yang bisa membantu dan mendukung dan mencegah tindakan pelecehan seksual dan pornografi ini. Nah, jadi em, sebentar. Jadi, adapun penyebab dan faktor dan risiko dari pelecehan seksual ini adalah yaitu terkait eh, efek desinhibisi online, di mana individu ini cenderung kurang menahan diri dan dalam berperilaku di dunia maya dibandingkan di dunia nyata karena perasaan anonim dan terpisah dari konsekuensi langsung. Jadi mereka tuh benar-benar dengan nafsu yang menggebu-gebu, apalagi ditambah dengan anonimitas, makanya mereka tuh berani di media massa gitu, karena konsekuensinya tidak langsung. Kemudian ada karakteristik internet yang memungkinkan anonimitas dan jarak sosial menjadi faktor risiko signifikan. Itu juga menjadi faktor kenapa sering terjadi pelecehan dan pornografi di media sosial karena jaraknya itu, ya kan. Kemudian kurangnya literasi digital dan pemahaman hukum menyebabkan banyak pengguna tidak menyadari bahwa tindakan mereka di dunia maya dapat berimplikasi hukum. Jadi mungkin bisa dibilang Indonesia itu rendah literasi digital, apalagi pemahaman-pemahaman yang mendasar terkait pelecehan seksual. Makanya penting bagi pemerintah atau kebijakan untuk menyediakan dan memberikan sebuah kebijakan yang benar-benar berimplikasi untuk preventif dalam uh, mencegah pelecehan seksual dan pornografi ini. Kemudian ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap tindak
pelecehan seksual eh, karena ketidakberdayaan si korban akan ekonomi, dan itu bisa dipaksa oleh pelaku dan diiming-imingkan uang. Makanya faktor ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap berjalannya tindakan pelecehan seksual. Dan juga para pelaku ini juga memberikan tekanan yang yang besar kepada korban, seperti eh, dengan misal kayak mengirimkan video intim dari korban ataupun pornografi yang bersangkutan dengan korban, sehingga jika ingin video itu ditutup, maka berilah si pelaku ini uang atau uang tutupnya gitu. Kemudian adapun dampak dan psikologis pada korban, dampaknya itu sangat signifikan, apalagi terhadap psikologisnya dan mentalnya. Kemudian juga dari fisiknya, bisa jadi kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma, isolasi sosial, dan bahkan yang lain-lain, bahkan kecenderungan bunuh diri. Jadi penting untuk eh, bagaimana eh, bagaimana eh, kita memperhatikan dan memberikan gitu dorongan agar pencegahan mendukung psikologis pada korban ini dapat terrealisasikan. Mungkin ada seperti memberikan rehabilitas gitu. Kemudian ada kerangka hukum dan penegakannya. Banyak sekali penegak hukum dalam mencegah tindakan pelecehan seksual dan pornografi ini. Seperti ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE yang telah direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 menjadi landasan utama untuk penindakan kasus pelecehan seksual online. Kemudian ada pasal 27 ayat 1 UU ITE yang melarang pendistribusian konten yang melanggar keasusilaan dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan masih banyak lagi. Kerangka hukum dan penegakannya dalam mencegah pelaku pelecehan seksual dan pornografi. Jadi, penting sekali untuk para pemangku kebijakan agar dapat merealisasikan ketegasan hukum dalam menyikapi isu-isu pelecehan seksual dan pornografi, karena banyak sekali kita lihat isu-isu pelecehan seksual dan pornografi ini terbengkalai begitu saja dan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi harapannya bagaimana pemerintah dapat memperhatikan lebih dalam lagi isu-isu terkait hal ini. Kemudian ada peran platform media sosial. Media sosial sendiri itu cerminan diri kita sendiri, bagaimana kita menggunakan media sosial dan apa yang kita lakukan di media sosial. Maka dari itu, para media sosial ini adalah membantu kita untuk menyaring informasi, um, memberikan informasi dan pengetahuan bagi kita. Jadi, bagaimana pengguna dari media sosial ini bisa menyikapi tanda-tanda pelecehan seksual di media sosial ataupun pornografi. Jadi sekarang udah banyak fitur-fitur media sosial yang seperti memberikan pengaturan dan perlindungan hak asasi privasi atau keamanan dari pengguna gitu kan, ataupun adanya perlindungan dari konten-konten berbahaya dan mengatasi volume konten yang sangat besar gitu kan. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan penggunaan media sosial kita sendiri. Ya, kemudian strategi pencegahan berbasis komunitas ini uh, merupakan sebuah langkah yang konkret dalam mencegah dan memberikan kesadaran bagi kita semua terkait isu pelecehan seksual dan pornografi. Karena dengan seperti adanya komunitas agama ataupun masyarakat yang memberikan wadah ataupun sosialisasi terkait
pendidikan seksual dan pembelajaran yang dapat dipahami sebagai langkah mencegah pelecehan seksual dan pornografi ini sangat berperan dalam pemahaman atau pengetahuan anak-anak gitu. Penting sekali untuk gimana ya, kayak adanya kebijakan ataupun program-program seperti mendidik gitu, seperti literasi digital, literasi media mungkin, cara penggunaan media, terus kayak cara pengaduan terhadap pelecehan-pelecehan seksual dan segala macam. Kemudian adanya rehabilitas dan dukungan bagi korban. Jadi perlu diperhatikan layanan-layanan yang seperti layanan konseling atau pendampingan yang perlu ditingkatkan lagi dan mewadahi korban-korban pelaku pelecehan seksual dan pornografi, karena dengan dukungan psikologis dan pendampingan ini dapat membantu mereka untuk menetralisasi dan uh, mengatasi trauma-trauma dan pemulihan jangka panjang bagi korban pelecehan seksual ini. Jadi intinya mari sama-sama kita memperhatikan isu-isu yang sangat merugikan kita, terlebih lagi di media sosial, karena isu-isu yang berada di media sosial ini sangat-sangat mudah sekali, yang sangat mudah sekali kita dapatkan, apalagi jika kita uh, sudah kecanduan atau obses terhadap media sosial. Jadi tergantung itu mindset dan pemahaman diri dari penggunanya dan dukungan keluarga, orang tua juga berperan dalam mendidik dan menjadikan diri anak-anaknya bisa eh, menjadi apa ya, bisa mencegah dirinya dalam pelecehan seksual dan pornografi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke masalah sosial, yaitu mesisme dan tahayul di media massa. Seperti yang teman-teman tahu, mesisme adalah eh, hal-hal yang berhubungan dengan supranatural yang dipercaya oleh masyarakat setempat dan sudah diturunkan kepercayaannya ke generasi-generasi di bawahnya. Mistisme biasanya berhubungan dengan hal-hal yang tidak rasional melalui sebuah intuisi, meditasi, dan pengalaman mistis yang tidak ada penalaran logikanya. Contoh dari mistisme ini kita bisa lihat seperti kepercayaan di Sumatera terhadap praktek suluk dan dalam tradisi tarekat, atau dalam masyarakat Batak yang dikenal dengan istilah Parmalim, yang mempraktekkan ritual-ritual mistik untuk berkomunikasi dengan roh leluhur. Itu adalah contoh dari mistisme. Sedangkan tahayul adalah kepercayaan yang dianggap sakti, padahal belum ada bukti rasionalnya. Tahayul juga hal yang sangat dekat dengan kita, termasuk negara Indonesia. Biasanya tahayul berhubungan dengan benda-benda gaib, tanda-tanda alam, atau hubungan sebab akibat yang tidak pasti kebenarannya. Misalnya menyapu di malam hari berarti menyapu rezeki, atau tahayul atau kepercayaan-kepercayaan lainnya seperti tidak boleh makan di depan pintu dan lain-lain. Eh, Bagaimana hubungan mistisme dan tahayul di media massa? Eh, dengan perkembangan dunia digital pada saat ini, mistisme dan tahayul juga sangat berkembang di kalangan masyarakat. Banyak sekali kita lihat konten-konten di Instagram, TikTok, atau platform media sosial lainnya yang sering menayangkan hal-hal berbau mistisme dan tahayul. Seperti ada orang yang dikatakan indigo dan bisa melihat hal-hal gaib, lalu dibuat sebuah konten dan ditayangkan ke dunia biasa, atau benda-benda sakti katanya yang divideokan dan dikirim ke platform eh, Instagram atau TikTok, sehingga banyak masyarakat yang menonton itu merasa percaya dengan hal-hal berbau mistisme dan tahayul ini. Menurut
secara perspektif ilmiah, misisme dan tahlil ini ada dikarenakan ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara rasional, sehingga masyarakat yang tidak mau berpikir kritis terhadap hal tersebut akhirnya menghubungkan hal-hal yang tidak bisa dimengerti itu dengan hal-hal berbau mistis dan tahayul. Sehingga mistisme dan tahayul ini sangat dekat dengan kita dan sangat mudah dipercaya oleh masyarakat setempat. Dan dalam kajian kultural atau budaya, mistisme dan tahayul ini adalah satu karakter yang bisa membedakan satu suku dengan suku yang lain, satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain. Karena mistisme dan tahayul dari masyarakat yang satu mungkin berbeda dengan mistisme dan tahayul di masyarakat lainnya. Sekian dari saya, kita lanjut ke masalah sosial lainnya di media massa, yaitu kekerasan dan sadisme. Kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih sebelumnya moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kekerasan dan sadisme. Kekerasan adalah salah satu masalah sosial yang paling kompleks dan merasakan dalam kehidupan manusia. Ia dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik, psikologis, atau simbolis untuk menyakiti, merugikan, atau mengontrol orang lain. Kekerasan tidak muncul secara tiba-tiba. Ia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Faktor individu seperti gangguan kepribadian, kecenderungan agresif, atau pengalaman traumatis masa lalu dapat meningkatkan resiko seseorang melakukan kekerasan. Faktor lingkungan juga memainkan peran penting, misalnya seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga atau komunitas yang penuh kekerasan cenderung meniru perilaku tersebut. Media massa memainkan peran ambivalen dalam konteks kekerasan. Di satu sisi, media seringkali mengeksploitasi kekerasan untuk menarik perhatian audiens, baik melalui pemberitaan sensasional maupun konten hiburan yang penuh adegan kekerasan. Hal ini dapat menyebabkan desensititasi di mana perasaan orang lain. Kemudian itu sadisme. Sadisme adalah konsep psikologis yang merujuk pada kecenderungan untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan dari penderitaan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog dan filsuf asal Australia, yaitu Sigmund Freud, sebagai bagian dari teori psikoanalisisnya. Sadisme seringkali dikaitkan dengan bentuk yang lebih halus seperti manipulasi psikologis atau dominasi sosial. Fenomena ini tidak hanya relevan dalam konteks individu, tapi juga memiliki implikasi sosial yang luas, terutama dalam hubungan interpersonal dan representasi media. Media massa seringkali mengeksploitasi tema sadisme untuk menarik perhatian audiens, baik melalui film, acara televisi, atau konten digital. Misalnya, karakter antagonis dalam film seringkali digambarkan sebagai sosok sadis yang menikmati penderitaan orang lain. Di sisi lain, media juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya sadisme dan mempromosikan nilai-nilai empati dan kemanusiaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Angel yang telah menjelaskan tentang kekerasan dan sadisme. Kita lanjut ke masalah sosial selanjutnya di media massa, yaitu perihal next slide, operator, yaitu soal Bentar. eh, kekerasan perempuan di media massa. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Maaf, Aiza itu masih di mute. Makasih. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan di media. Di sini contoh kekerasannya saya ambil adalah sex hate speech.
speech. Nah, jadi kekerasan itu timbul karena adanya budaya patriarki yang dipengaruhi oleh media. Nah, jadi kan adanya patriarki ini tuh menimbulkan ketimpangan gender yang kemudian itu melahirkanlah kekerasan ini berupa sexist hate speech ini. Nah, sexist hate speech ini tuh merupakan tindakan kayak menyebarkan, menghasut orang, dan menyebarkan kebencian kepada orang-orang tentang satu gender tersebut, satu jenis kelamin tertentu gitulah. Nah, tindakan ini tuh dia tuh bisa dalam dunia online maupun offline. Biasanya para pelaku yang melakukan kekerasan tersebut ini dia tuh akan melakukan bullying lah terhadap korban, body shaming, dan berbagai kekerasan seksual lain yang tanpa persetujuan tentunya, dan bisa menjadi ancaman kematian. Eh, Kemudian contoh-contoh lain dari kekerasan ini tuh ada kayak komentar yang menyinggung tentang penampilan suatu gender tertentu. Kemudian itu ada menyebarkan pujian palsu atau kayak lelucon gitu. Menurut saya eh, apa catcalling juga termasuk dari sexist hate speech ini karena dilihat dari tujuannya itu sama-sama untuk mempermalukan dan mengolok-olok korban dari sexist hate speech ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak Izak. Lanjut ke masalah sosial selanjutnya di media massa, yaitu pembunuhan karakter yang akan dijelaskan oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembunuhan karakter. Nah, pembunuhan karakter adalah tindakan yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang dengan cara menyebarkan informasi yang negatif, baik yang benar maupun yang dilebih-lebihkan, bahkan bisa berupa fitnah. Nah, dalam era digital, fenomena ini semakin marak terjadi di media sosial maupun media massa, di mana orang dapat dengan mudah menyebarkan opini atau berita tanpa melalui proses verifikasi yang jelas. Akibatnya, seseorang bisa menjadi korban pencemaran nama baik hanya karena informasi yang beredar luas di dunia maya. Media sosial bukan hanya tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi alat untuk memanipulasi opini publik. Nah, informasi yang tersebar secara masif dapat membentuk mindset masyarakat tanpa mereka sadari. Ketika seseorang terus-menerus terpapar berita negatif tentang tokoh tertentu, mereka ini bisa percaya bahwa informasi tersebut benar, meskipun belum tentu ada bukti yang kuat. Nah, dengan demikian, pembunuhan karakter dapat berdampak serius kepada seseorang, seperti rusaknya reputasi seseorang, berkurangnya kepercayaan publik, bahkan bisa berujung pada gangguan mental bagi korban yang merasa dipersekusi secara daring. Nah, selanjutnya penyebaran berita negatif ini juga dipicu oleh berbagai faktor, seperti persaingan politik yang semakin ketat, kurangnya literasi digital masyarakat, serta kecenderungan pengguna media sosial untuk lebih tertarik pada informasi sensasional. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi, sehingga sehingga hoax dan fitnah semakin meluas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi di media sosial. Kita harus membiasakan diri untuk memeriksa sumber berita sebelum mempercayainya dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan pihak tertentu. Selain itu, pemerintah dan platform media sosial juga perlu mengambil langkah tegas dalam mengawasi penyebaran berita bohong, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai etika berkomunikasi di dunia maya. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan mencegah terjadinya pembunuhan karakter yang dapat merugikan banyak pihak. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Safira. Kita lanjut.
karena sudah selesainya paparan dari Safira tadi soal pembunuhan karakter, maka berakhir pula presentasi kita pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah menyampaikan materinya dengan sangat sederhana dan dapat dipahami. Saya sebagai moderator izin undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.